Shalom teman-teman semua. Pada saat hari ini saya bertugas sebagai penyampai renungan atau yang bertugas sebagai renungan. Di sini kita akan mendengarkan sedikit dari isi Alkitab dan apa yang Tuhan taruh dalam hati teman-teman semua. Dan di sini juga tentunya ada beberapa firman-firman Tuhan yang bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan sebelumnya, sebelum renungan akan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas nama-Mu. Biarlah pada pagi hari ini hamba menyampaikan renungan, dan supaya apa yang hamba beritakan dan apa yang mereka dengar bisa memberkati hidup mereka. Tuhan, berkatilah juga teman-teman Tuhan yang mendengarkannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan Tuhan yang melalui kitab Injil kita, yaitu di Alkitab kita, yaitu kita dengarkan baik-baik. Oh ya, satu lagi, di sini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang berjudul bukan karena perbuatan baik kita masuk kerajaan surga. Kalian penasaran semua? Mari kita lihat ayat satu persatu dan kita kupas semua. Yaitu ada di kitab Injil Matius ayat 19 ayat 16 sampai ke 26. Yaitu kita baca, yaitu orang muda yang kaya. Ayat ke-16, dari ayat ke-16 sampai ayat ke-26. Itu ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat ke-18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat ke-19, "Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Nah, stop dari ayat ke-20. Nanti kita lanjut. Stop di ayat ke-20. Di sini aku akan menjelaskan satu persatu. Di ayat ke-16 itu kan ada orang datang gini sama Tuhan Yesus, "Tuhan, gimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Dalam arti masuk surga. Ya, ayat ke-17 ini lihat Tuhan Yesus jawab ini, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Stop, jangan salah paham dulu. Terus jawabnya, "Perintah yang mana?" Orang itu tanya, "Perintah yang mana Tuhan yang harus aku lakukan?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta." Nah, kata orang itu, dan ayat ya ke-20 kata orang muda itu, "Semuanya sudah aku lakukan." Nah, artinya ini aku sudah ngelakuin yang terbaik. Dan kata Yesus kepada, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat ke-22. Terus ayat ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Di sini nih orang kaya ini bilang, "Aku sudah ngelakuin semua perintah-perintah Tuhan." Terus Tuhan bilang gini,
udah, kalau kamu sudah ngelakuin perintahmu, kamu jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Dalam kutipnya gini, orang ini nih sangat lucu guys, yaitu ingin memperoleh keselamatan surga itu dengan perilaku baik. Tetapi Tuhan Yesus itu sangat mengerti dengan kata-kata kiasannya, yaitu jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Dalam kutip itu, dalam artinya jualah seluruh harta itu bukan harta uang yang sangat banyak. Harta melambangkan dunia, harta melambangkan bagaimana kita mempunyai kekuasaan, dan harta ialah hidup yang lama. Nah, Tuhan Yesus bilang itu jualah semua, artinya meninggalkan semuanya itu, jual dan ikutlah aku. Seperti juga Rasul Matius yang sedang memungut cukai itu, ya, tinggalkanlah hidupmu yang lama, ikutlah aku. Seperti kiasannya seperti itu. Nah, terus orang kaya ini sedih karena hartanya banyak. Karena orang yang banyak hartanya susah meninggalkan hidupnya itu, dan orang yang susah meninggalkan dunianya akan susah juga masuk kerajaan surga. Dan ayat ke-24 itu, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Maksudnya itu, lubang jarum itu rumah orang ibadat orang Israel yang dahulu. Rumah orang Israel itu sangat kecil. Nah, dulu itu cuma mudah dimasukin oleh kepala unta. Nah, di sini artinya itu sangat kecil sekali orang kaya itu masuk kerajaan surga. Dan ayat ke-25 dibalas, ketika murid mendengar itu sangatlah gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat ke-26 jawab Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Di sini tuh maksudnya tuh, bagimu itu nggak mungkin, sangat kecil masuk kerajaan surga, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Dan bisa kita petik poin-poinnya, yaitu di sini kita bisa melihat beberapa poin, yaitu orang kaya ini berpikir bahwa masuk kerajaan surga itu bisa dilakukan dengan cara perbuatan baik, padahal itu semua tidak mungkin. Semua itu karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, ayat kedua, saat Yesus berkata, tinggallah seluruh hartamu, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Nah, itu menggambarkan bagaimana dalam kehidupan kita disuruh meninggalkan kehidupan lama kita dan mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan satu-satunya yaitu kita bisa belajar dari seorang kaya ini, jangan terlalu fokus pada dunia, jangan terlalu fokus dengan harta. Dan itu sampai semua teman-teman bisa terberkati oleh isi firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, aku mengucap syukur karena kasih-Mu, dan di mana hamba bisa menyelesaikan isi-Mu, firman-Mu ini Tuhan, biar bermanfaat bagi teman-teman dan hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.